Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Ramadhani dari kelas 11 MIPA 2 absen 18. Pada video ini saya akan mempresentasikan bab 1 sel. Yang pertama, karbohidrat. Berdasarkan fungsinya, karbohidrat dapat dikelompokkan menjadi 1. Karbohidrat sederhana sebagai sumber energi di dalam sel. 2. Karbohidrat rantai panjang sebagai cadangan energi. 3. Karbohidrat rantai panjang sebagai komponen struktural organel dan bagian sel lainnya. Monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat sederhana yang namanya ditentukan oleh jumlah atom C pada molekulnya. Contoh monosakarida adalah triosa, pentosa, dan heksosa. Triosa memiliki 3 atom C terdapat di dalam sel sebagai hasil atau metabolit pada oksidasi heksosa dan pentosa. Contohnya adalah gliseraldehid dan dehidroksiaseton. Pentosa memiliki 5 atom C terdapat pada asam nukleat, DNA dan RNA, dan beberapa koenzim. 3. Heksosa memiliki 6 atom C. Disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang jika dihidrolisis akan menghasilkan 2 molekul monosakarida yang sama atau berbeda. Contohnya sukrosa atau gula tebu yang terdapat pada sel batang tebu, dan laktosa, gula susu yang terdapat pada kelenjar susu atau kelenjar mamae. Polisakarida. Ada 2 macam polisakarida, yaitu homopolisakarida dan heteropolisakarida. A. Homopolisakarida. 1. Amilum satpati merupakan hasil fotosintesis. 2. Glikogen terdapat di dalam sel-sel hati dan sel-sel otot. 3. Inulin terdapat pada sel akar tumbuhan tertentu sebagai cadangan makanan. 4. Lignin terdapat pada sel xilem. 5. Selulosa terdapat pada dinding sel tumbuhan tingkat tinggi dan berfungsi sebagai pelindung sel. B. Heteropolisakarida. 1. Kitin terdapat pada kulit arthropoda, misalnya cangkrik, kumbang, dan belalang. 2. Heparin terdapat di dalam sel hati, sel paru-paru, dan sel dinding arteri sebagai zat antikoagulasi. Yang kedua, lemak. A. Lemak sederhana. Lemak sederhana dibangun oleh 1 gliserol dan 3 asam lemak atau trigliserida. 1. Asam lemak jenuh. Rantai hidrokarbonnya mempunyai atom H maksimal. Contohnya asam stearat dan asam palmitat. 2. Asam lemak tak jenuh. Jumlah atom H pada rantai hidrokarbon belum maksimal. Contohnya asam oleat dan linoleat. B. Lemak gabungan. Lemak gabungan merupakan ester asam lemak yang jika dihidrolis menghasilkan asam lemak, alkohol, dan zat-zat lain. Contoh fosfolipid, yaitu lipid yang mengandung gugus ester fosfat. Glikolipid mengandung molekul karbohidrat dan lipid. Lipoprotein merupakan lipid yang mengandung protein. Karotenoid merupakan lipid gabungan berpigmen yang terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. C. Turunan lemak. Steroid merupakan senyawa turunan lemak dengan rantai hidrokarbon berbentuk cincin atau siklik. Steroid terdapat pada proplasma sel hewan. Yang ketiga, protein. Protein merupakan senyawa kimia yang sangat kompleks. Protein mempunyai 2 peran utama, yaitu peran katalitik dan peran mekanik. A. Protein sederhana. Contohnya protein albumin dan globulin. B. Protein gabungan. Contohnya 1. Glikoprotein mengandung protein dan karbohidrat. 2. Nukleoprotein mengandung protein dan asam nukleat. 3. Lipoprotein mengandung protein dan lipid. 4. Kromoprotein mengandung protein dan bahan zat warna atau hemoglobin dan hemosianin. Yang keempat, asam nukleat. 2 macam asam nukleat, yaitu asam ribonukleat atau RNA dan asam deoksiribonukleat atau DNA. Struktur dan fungsi sel. Sel-sel pada tubuh hewan dan tumbuhan termasuk dalam golongan sel eukariotik. Prokariotik misalnya bakteri dan alga hijau biru. Bagian sel dan organel sel. A. Membran sel. Membran ini tersusun dari 2 lapisan yang terdiri dari fosfolipid dan protein atau lipoprotein.
Membran sel bersifat semi-permeable atau selektif permeable. B. Nukleus atau inti sel. Inti sel eukariotik memiliki membran inti. Di dalam inti terdapat satu nukleus atau anak inti berfungsi menyintesis berbagai macam molekul RNA atau asam ribonukleat. 2. Nukleoplasma atau cairan inti. 3. Butiran kromatin. C. Sitoplasma. 1. Sitoplasma merupakan cairan sel. 2. Sitoplasma bersifat koloid. 3. Sitoplasma terdiri atas air yang di dalamnya terlalu banyak molekul kecil, ion, dan protein. A. Retikulum endoplasma atau RE. Seperti saluran berkelok-kelok dan jala yang berongga-rongga. Saluran tersebut berfungsi membantu gerakan substansi dari satu bagian sel ke bagian sel yang lainnya. A. Retikulum endoplasma kasar atau REK. B. Retikulum endoplasma halus atau REH. B. Badan Golgi. Badan Golgi adalah sekelompok kantong atau vesikula pipih yang dikelilingi membran. Fungsi badan Golgi antara lain C. Ribosom. Terdapat bebas di sitoplasma atau melekat pada REK atau retikulum endoplasma kasar. Pada waktu sintesis protein, ribosom mengelompok membentuk poliribosom atau polisom. D. Lisosom merupakan kantong yang dikelilingi membran tunggal sel untuk mencerna makromolekul. E. Peroksisom adalah kantong yang memiliki membran tunggal. Peroksisom berisi berbagai enzim dan yang paling khas ialah enzim katalase. F. Mitokondria adalah organel penghasil energi sel. G. Plastida adalah organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. H. Vakuola adalah organel sitoplasma yang berisi cairan yang dibatasi oleh suatu membran atau selaput yang disebut tonoplas. I. Sentriol. Sentriol merupakan hasil perkembangan sentrosom, yaitu pusat sel daerah dari sitoplasma yang dekat dengan nukleus. J. Sitoskeleton. Transport melalui membran. A. Transport pasif. Transport pasif adalah transport yang tidak memerlukan energi. Transport pasif terdiri atas difusi, osmosis, dan difusi terbantu. B. Transport aktif. Transport aktif adalah transport yang memerlukan energi. Transport aktif melalui membran sel dapat berupa endositosis dan eksositosis. 1. Endositosis. Endositosis adalah peristiwa pembentukan kantong membran sel saat larutan atau partikel ditransfer ke dalam sel. Endositosis antara lain A. Pinositosis dan B. Fagositosis. A. Pinositosis merupakan gejala yang umum terjadi pada sel darah putih, sel ginjal, epitelium usus, makrofag hati, dan akar tumbuhan. B. Fagositosis. Fagositosis terjadi misalnya saat Rotifera ciliata atau organisme mikroskopik lain ditelan oleh amuba dengan cara menangkapnya dengan kaki semu atau pseudopodium, kemudian mengurungnya dalam vakuola atau fagosom. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.